Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mutamassikina bil Qur'anil Karim wa sunnati Rasulillahil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Pemirsa Karomah di mana berada, alhamdulillah kita telah memasuki hari-hari akhir di bulan Ramadan ini. Semoga puasa kita bersama diterima oleh Allah dan dilipat-lipatkan pahalanya sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahimakumullah, mengakhiri puasa ini ada kisah yang menarik yang telah dipopulerkan oleh sebagian penyanyi dari tanah Tunis, kalau tidak salah itu, yang kemudian mempopulerkan kisah ini. Kisah ini berawal ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berangkat menuju ke sholat Id. Kemudian mengetahui banyak anak kecil-kecil yang bermain-main. Tetapi di situ ada satu anak yang tidak ikut bergembira sebagaimana layaknya anak-anak yang lain. Dia menangis. Maka Rasulullah bertanya terhadap anak tersebut, "Ma yubkika ayyuhas sobi?" Apa yang membuat kamu menangis, wahai anak kecil? Ketika itu anak kecil tersebut tidak mengetahui kalau yang bertanya adalah Rasulullah. Anak ini mengatakan, "Da'ani ayyuhar rajul, fa inna abi mata fi ikhdal ghazawat ma'a Rasulillah wa ummi tazawwaj bi ghairi abi." Wahai lelaki, biarkanlah aku. Ayahku telah meninggal dalam pertempuran bersama dengan Rasulullah, dan ibuku telah kawin lagi. Kemudian ibuku telah mengambil rumahku dan seluruh hartaku, sehingga sampean mengetahui sebagaimana hari ini kondisi saya, arian, jai'an, khozinan dalilan. Saya dalam kondisi tidak mempunyai pakaian yang pantas, dalam keadaan lapar, dan sangat menyedihkan. Kesedihan ini semakin bertambah ketika aku mengetahui banyak anak-anak bergembira di hari raya seperti ini, karena mereka masih mempunyai ayah, sementara aku sudah tidak mempunyai ayah. Fatashaddada khuzni, karena itu aku semakin sedih. Fabaki itu, maka aku menangis. Mendengar keruh kesah seperti ini, maka Rasulullah mengatakan, "Amatardo an aku nalaka aban, wa Aisyatu umman, wa Fatimatu ukhtan, wa Aliyu amman, wal Hasan wal Husain ikhwatan." Wahai anak kecil, apakah kamu suka jika aku ini menjadi bapakmu, dan Aisyah menjadi ibumu, dan Fatimah menjadi saudaramu, dan Ali menjadi pamanmu, dan Hasan dan Husain menjadi saudaramu? Melihat tawaran seperti itu, maka anak kecil ini tahu bahwa yang berada di depannya adalah Rasulullah. Maka anak kecil ini mengatakan, "Akaifala ardo ya Rasulullah?" Bagaimana mungkin aku tidak senang, wahai Rasulullah?
Maka kemudian Kanjeng Nabi membawa anak itu ke rumahnya. Kemudian diberi makan dan diberi pakaian yang pantas untuk sholat Id, libasal Id. Sesudah itu anak kecil ini berbaur lagi bersama dengan teman-temannya dan bergembira bersama dengan teman-temannya. Maka teman-temannya berkomentar, kunta waqifan bainana tabki fama yusri'uka al'an. Tadi sampean berada di sini menangis, tetapi kenapa tiba-tiba sekarang sampean bisa tertawa? Anak kecil ini menjawab, kuntu jai'an fasyabian wa kuntu arian fakusitu wa kuntu bi ghairi abin fa asbaha Rasulullah abi wa Aisyatu ummi wa Fatimatu ukhti wa Aliyu ammi wal Hasan wal Husain ikhwati. Tadi aku memang dalam keadaan lapar, dan tadi aku dalam keadaan arian, tidak mempunyai pakaian yang pantas. Kemudian sekarang fakusi itu aku telah diberi pakaian, dan aku telah mempunyai abah, telah mempunyai bapak, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Sementara Aisyah adalah ibuku, dan Fatimah adalah saudara perempuanku, dan Ali adalah pamanku, dan Hasan dan Husain adalah saudaraku. Maka inilah kegembiraanku. Melihat itu semua, maka teman-temannya, teman-teman kecilnya, sembari melamunkan angan-angan, mereka mengatakan, ya laita abana matu fi ikhdal ghazawat ma'a Rasulullah. Wahai, andai bapak-bapakku juga meninggal di salah satu pertempuran bersama dengan Rasulullah. Itulah perangai yang luar biasa yang diajarkan oleh Rasulullah pada hari raya seperti yang sebentar lagi kita alami. Maka melihat peristiwa ini tidak bisa ditawar bahwa keberhasilan kita beribadah dengan baik di bulan Ramadan harus ditunjang ada kepekaan sosial, ada keinginan untuk menjawab problem-problem sosial. Karena itu sebagai bukti bahwa kita memang betul-betul dekat dengan Allah. Kedekatan kita dengan Allah akan menginspirasi kita tidak hanya beribadah dengan baik, tetapi menjawab terhadap kondisi-kondisi sekitar, sehingga kita betul-betul bermanfaat, tidak hanya untuk pribadi, tetapi juga untuk yang lain, untuk umat, dan untuk makhluk-makhluk yang lain. Kiranya inilah pengajaran Ramadan yang paling berharga bagi kita, agar kita punya kedekatan dengan Allah, tetapi di selain pihak juga punya kepekaan sosial untuk mampu menjawab problem-problem sosial dengan sebaik-baiknya. Semoga ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah, dan semoga menjadikan kita bisa diselamatkan oleh Allah mulai di dunia sampai kelak di akhirat. Demikian, mohon maaf atas segala khilaf. Akhirnya Allah semoga meridhoi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.